Baik, kita lanjutkan nomor 5 ya. Perhatikan gambar. Pada dasar bejana berisi air ada sebuah pegas. Kemudian di ujung atas pegas diberi beban. Karena massa jenisnya lebih kecil, nanti benda itu tertarik ke atas, mau mengapung. Akibat dia mau mengapung, pegas ini meregang. Berapakah pertambahan panjang pegas? Baik, langkah pertama, gambarkan, lukiskan gayanya. 1. Ini balok ada massa, berarti ada gaya berat, ya, W kayu atau W balok. 2. Karena di dalam air, kayu ini mengalami gaya angkat ke atas, yang akrab dengan kita gaya Archimedes. Nah, karena gaya angkat menyebabkan pegas meregang ke atas, pegas ini mengalami gaya pemulih atau gaya pegas, FP, ya, sesuai dengan hukum Fock. Baik, itulah gaya-gaya yang bekerja. Saya ulang ya. Pertama, kayu punya massa, ada gaya berat. Karena di dalam cairan mengalami gaya Archimedes ke atas. Lalu akibat gaya Archimedes ke atas, pegas memberikan gaya perlawanan. Namanya gaya pegas. Baik. Di kondisi seimbang akan berlaku di sana hukum pertama Newton, yaitu apa? Sigma gaya sama dengan 0. Karena uraian gaya yang ada adalah gaya-gaya arah vertikal, ambillah sigma gaya pada arah vertikal sama dengan 0. Artinya apa kemarin? Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Perhatikan gambar. Yang ke atas adalah gaya Archimedes, sementara gaya ke bawah ada 2. Pertama gaya pegas, yang kedua gaya berat si kayu. Ya. Nah, sekarang masuk ke rumusnya. Rumus gaya Archimedes apa? Rho cairan, dalam hal ini air, dikali volume yang tercelup kali gravitasi samakan dengan gaya pada pegas. Gaya pada pegas ditulis konstanta dikali pertambahan pegas, sementara gaya berat apa? Massa dikali dengan gravitasi. Nah, yang mau kita hitung berapa delta X. Baik, sebelumnya ini pindah dulu ke kiri, ya. Berarti kita bisa tulis rho air kali volume yang tercelup, karena tercelup semua, sama dengan volume kayu, dikali gravitasi. Nah, ini geser ke kiri, berarti dikurang ya, massa kayu dikali gravitasi, nilainya sama dengan K kali delta X. Sekarang kita ganti dulu berapa volume, ya. Karena massa jenis rumusnya M per V, berarti kalau mau cari volume apa? Massa dibagi dengan massa jenis, ya. V naikkan ke atas, rho turunkan ke bawah. Berarti kalau ceritanya kayu, massanya massa kayu, rho-nya rho kayu, ya. Nah, ini ganti kembali. Kita akan peroleh, ya, rho air kali volume kayunya kita ganti M kayu dibagi rho kayu kali gravitasi dikurang MK kali G sama dengan K dikali delta X, ya. Berarti kalau kita mau hitung delta X gimana? Delta X sama dengan, ya, perhatikan rumus kita. Ini ada M kali G. Di sini pun ada M kali G. M kali G kita keluarkan. M kali G buka kurung. Berarti ini tinggal rho air dibagi rho kayu. Cocok ya? Dikurang 1. Kemudian karena di sini ada K, K-nya kita bagikan ke bawah. Coba kita cek. Ini kali ini sama dengan ini. Ini kali 1 sama dengan MK dikali G. Nah, baik. Sekarang kita tinggal
substitusikan angka-angkanya ya, maka kita akan peroleh delta X sebagai berikut. Massa kayu, kata soal 4. Gravitasi bumi anggap 10. Konstanta pegas 640 dikali rho air. Rho air kita tahu 1000 ya, dibagi rho kayu, kata soal 640. Maaf, konstantanya bukan 640, konstantanya 160 ya, maaf ya, dikurang dengan 1. Nah ini kalau kita sederhanakan, ini nolnya hilang, sama-sama bagi 4 tinggal 4, ini nolnya habis, samakan penyebut ya, berarti 1/4 dikali 100 dikurang 64 dibagi dengan 64. 100 dikurang 64 36 ya. 36 dibagi 4 9. Maka delta X nilainya adalah 9 dibagi dengan 64 meter. Inilah jawaban berapa jauh pegas tertekan ke atas ya. Hanya gunakan prinsip-prinsip gaya, lukiskan gayanya, lalu gunakan kondisi seimbang sama dengan 0, maka secara sederhana kita akan hitung berapa delta X pegas.